Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Aji Saputra dengan NIM 235235157. Saya adalah bagian dari tim Ikhtiar bersama dengan Pradipya Randi Linggamardiarta dan juga Davindra Rizky Raditya Aji. Di sini kami mengembangkan bisnis bernama Laundry Pro, sebuah sistem manajemen laundry terintegrasi yang merevolusi cara pengelola bisnis laundry. Laundry Pro sendiri adalah sistem yang terintegrasi untuk membantu pemilik laundry mengelola bisnis mereka dengan mudah dan efisien. Dalam video ini, saya akan membagikan journey kami, mulai dari identifikasi masalah hingga hasil validasi pasar yang telah kami capai. Selanjutnya, di slide kedua ada problem dan target market. Masalah yang kami identifikasi sendiri adalah banyak pemilik bisnis laundry yang masih menggunakan sistem manual atau terpisah-pisah untuk mengelola operasional mereka. Ini menyebabkan inefisiensi, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam tracking order pelanggan. Target market kami adalah pemilik bisnis laundry lokal, terutama yang sudah mulai berkembang tapi masih menggunakan sistem tradisional. Berdasarkan kampanye digital kami berhasil menjangkau 1.204 pengguna potensial dalam area geografis lokal, yang menunjukkan adanya demand untuk solusi seperti ini. Selanjutnya, slide ketiga, solusi dan demo prototipe. Solusi kami sendiri adalah Laundry Pro, sistem manajemen terintegrasi yang mengatasi semua pain point sebelumnya. Jika teman-teman ingin melakukan demo, teman-teman bisa meng-scan barcode yang telah tersedia berikut. Selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi website. Berikut tampilan website kami yang pertama Laundry Pro, di mana memiliki beranda, fitur, harga, testimoni, FAQ, dan kontak. Untuk mengakses eh, sistem kami sendiri, itu harus berlangganan dengan kami, dan pada dan di dalam sistem kami sendiri yang telah berlangganan dengan kami seperti pada tampilan ini. Pada tampilan pemilik adminnya sendiri di sini terdapat 5 fitur yang merupakan dashboard, pelanggan, transaksi, layanan, dan laporan. Di dashboardnya sendiri kita bisa melihat transaksi baru dan pelanggan itu bisa melakukan edit pada tabel yang tersedia. Pada bagian transaksi, kita bisa melihat detail transaksinya, mengedit transaksi, dan membuat nota. Untuk membuat notanya sendiri seperti ini. Lalu ada di layanan sendiri terdapat daftar layanan laundry. Dan untuk laporan di sini admin bisa memiliki sistem informasi untuk detail transaksi. Pada laporan sendiri kita bisa mencetak, dan untuk transaksi pada nota kita bisa mencetak nota dan bisa mengirim melalui via WA. Selanjutnya di slide keempat ada market validasi dan matrik. Untuk validasi pasar kami sendiri, kami menjalankan kampanye digital marketing selama 1 hari dengan budget 17.000. Yang hasilnya seperti pada gambar, untuk yang mengklik tautan itu terdapat 8 dengan jumlah 984 tayangan, dan eh, menghas dan kami juga
mengiklankan melalui MailChimp, yang mana dari landing page kami sendiri kami mendapatkan 13 email subscriber dari 19 impression menghasilkan conversion rate 47,37% dengan grafik dimulainya dari tanggal 30 Juni sampai 7 Juli. Lanjut di slide kelima ada business model dan revenue. Business model kami sendiri kami menggunakan SaaS subscribe model dengan yang mana kami menawarkan free trial 14 hari, kemudian subscribe bulanan untuk akses penuh sistem. Dengan CPA 423 dan potensi recurring revenue dari setiap customer. Revenue strategi sendiri kami menggunakan pricing struktur, key matrix, dan juga revenue potensial. Selanjutnya di slide ke-6 ada personal roles dan responsibilitas. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab sebagai landing page development dan optimize. Untuk anggota tim memiliki expertise yang saling melengkapi untuk kesuksesan Laundry Pro sendiri. Selanjutnya di slide ke-7 ada challenge and solusi. Challenge terbesar yang kami hadapi sendiri adalah validasi pasar dengan budget dan waktu terbatas dengan hanya 1 hari kampanye. Kami perlu memaksimalkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Untuk solusinya sendiri, pertama kami fokus pada targeting yang sangat spesifik di area lokal dengan potensi bisnis laundry. Kedua, kami menggunakan dual CTA strategi untuk memaksimalkan konversi. Ketiga, kami melakukan real-time optimasi berdasarkan data yang masuk. Meskipun hasil masih weak validation, kami berhasil membuktikan ada market demand dengan konversi rate yang tinggi. Selanjutnya, di slide ke-8 ada skill develop. Selama journey ini saya mengembangkan berbagai skill baru, yang mana di skill itu ada di digital marketing yang menggunakan Facebook Ad, lalu di landing page, development, dan data analysis. Selanjutnya ada soft skill. Di soft skill ini sendiri ada project management, customer empathy, dan quick decision making under pressure. Lalu selanjutnya ada business skill. Di business skill ini, market validasi sangat penting, konversi optimis, dan budget management. Ini yang menurut saya sangat penting juga. Yang paling valuable adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data dalam waktu singkat dan mengoptimalkan campaign secara real time. Selanjutnya ada di slide 9 yang merupakan personal learning dan growth. Learning paling signifikan dari experience ini adalah pentingnya balance antara speed dan presisi dalam startup environment. Kami belajar bahwa konversi rate dengan 47% bisa dicapai dengan messaging yang tepat sasaran meskipun dengan budget minimal. Untuk personal growth yang saya rasakan adalah kemampuan untuk berpikir ke depan selalu mencari cara untuk memaksimalkan ROI-nya. Memahami customer behavior drop data dan tidak takut untuk liter liter weak. Saya juga belajar bahwa weak validasi bukan berarti failure, bukan kegagalan, tapi em, langkah awal untuk improvement yang lebih baik. Selanjutnya di slide ke-10 ada komitmen dan next step. Untuk komitmen sendiri, In- saya berkomitmen penuh untuk melanjutkan bisnis Laundry Pro ini karena data menunjukkan potensi besar dan pasar yang memungkinkan karena peminatnya lumayan.
banyak yang eh, banyak yang membutuhkan untuk pemilik bisnis laundry. Konversi rate dari 47% itu adalah indikator kuat bahwa produk kami sangat diinginkan di dalam pasar. Lalu untuk next step yang bisa dilakukan oleh kami lakukan itu ada kampanye digital dengan budget lebih besar, melakukan implementasi email untuk subscriber yang sudah ada, melakukan develop MVP yang rob- lebih robust dan sorry, melakukan development MVP berdasarkan feedback awal. Selanjutnya pada slide ke-11 ada key takeaway. Pertama, validasi does not have to be perfect to be meaningful. 47% konversi rate dengan sampel kecil tetap memberikan insight berharga. Kedua, data adalah penting. Data selamanya penting. Setiap keputusan harus berdasarkan matriks, bukan asumsi. Ketiga, customer centric approach work, Em, yang mana dilakukan seefisien seefisien maksimal. Keempat, ada kolaborasi tim itu sangat krusial ya. Setiap experience yang berbeda berkontribusi untuk hasil yang lebih baik dan juga berbeda juga. Selanjutnya ada oh un- jika teman-teman tertarik untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi landing page yang ada di barcode tadi. Ini sama seperti sebelumnya. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Bila terdapat kesalahan kata atau tidak baik, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.